sekitar kita, di sekitar kita, di sekitar kita. Halo pemirsa, kali ini kita akan mengajak Anda untuk menyusuri kawasan desa wisata di sekitar Kecamatan Borobudur. Kira-kira ada potensi apa lagi ya yang ada di sekitar kita? Wah, hati-hati Pak, nanti disengat lebahnya tuh. Tapi jangan khawatir pemirsa, karena Pak Bambang ini salah satu peternak lebah madu di Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur, Magelang, yang telah merintis usaha budidaya lebah madu sejak tahun 1984. Nah, di Bukit Menoreh inilah ribuan lebah milik Pak Bambang dibudidayakan. Cara ini disebut stative beekeeping atau budidaya menetap. Budidaya lebah madu ini juga bisa menjadi usaha alternatif loh dengan memanfaatkan halaman rumah. Kira-kira jenis lebah madu apa ya yang bisa dibudidayakan? Aduh, apa? Indah pasti tahu. Aku nggak tahu. Lebah madu. Nggak tahu. Lebah madu. Apa ya? Nggak tahu. Tawon. Lebah madu Arab mungkin, Mbak. Ternyata banyak yang belum tahu ya jenis lebah yang bisa dibudidayakan. Kalau begitu, mari cari tahu. Ada 3 jenis, jadi kecuali Apis mellifera yang hidup secara alami di Indonesia, yaitu Florea, Serrana, dan Dorsata. Namun demikian, sampai saat ini yang bisa dibudidayakan dengan efisien dari ketiga jenis asli Indonesia ini hanyalah Apis serrana. Dan ini sudah sejak dulu kala dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia secara tradisional. Lebah Apis cerana adalah lebah lokal yang paling mudah dibudidayakan. Mereka mampu mencari makanan sendiri tanpa perlu diberi pakan tambahan seperti gula dan sirup. Di dalam satu koloni lebah, terdapat 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah pejantan, dan lebah pekerja dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini dia sosok sang ratu. Ia merupakan induk dari semua lebah dan hanya terdapat 1 ekor dalam setiap koloninya. Sejak menjadi larva, ia mengkonsumsi royal jelly yang dihasilkan lebah pekerja dari dalam tubuhnya.
Royal jelly ini mengandung nilai gizi yang sangat tinggi daripada madu. Pantas saja usia lebah ratu bisa mencapai 4 hingga 7 tahun. Wah, lama juga ya. Bila diperhatikan, sayapnya sedikit panjang dan lebih lebar. Perutnya juga panjang dan meruncing. Lebah ratu bertugas untuk bertelur. Ratu yang produktif mampu menghasilkan telur 100 hingga ribuan butir dalam sehari. Wow! Jika telur dalam setiap sel berjumlah lebih dari 1, itu berarti lebah ratu sudah tidak produktif atau sudah mati. Sehingga lebah pekerja akan membuat ratu baru dengan cara memberikan royal jelly. Sel calon ratu berukuran paling besar, tak teratur, dan biasanya terletak di pinggir sarang. Yang ini adalah lebah pekerja, jumlahnya paling banyak dalam koloni. Tapi sayang, usianya hanya sampai 50 harian saja. Lebah pekerja terdiri dari lebah pencari, lebah pengumpul, lebah perawat, lebah pengatur suhu, dan lebah penjaga. Lebah ini berasal dari telur yang dibuahi. Sel calon pekerja berukuran kecil, tutup rata, dan paling banyak jumlahnya. Mereka berjenis kelamin betina. Namun begitu, alat reproduksi lebah betina tidak berfungsi, sehingga lebah pekerja tidak bisa menghasilkan telur seperti lebah ratu. Lebah terakhir adalah lebah pejantan. Ia berasal dari telur yang tidak dibuahi. Ciri-ciri pupanya lebih menonjol dari pupa lebah betina. Jumlahnya mencapai ratusan dalam satu koloni. Lebah ini tidak memiliki pipa penghisap madu dan kantung polen di kakinya, sehingga ia tidak bertugas mencari polen dan madu. Mereka hanya membersihkan sarang, menjaga sarang, dan tugas ringan lainnya. Tugas utama mereka adalah waduh, kenapa lebah pejantannya bisa mati ya? Karena dia merasa puas. Untuk berkorban. Karena dia berkorban. Berkorban buat lebah cewek ya? Ke bawah emang tuh, sih. Tangannya. Apa sih? Kantel. Nggak tahu itu. Karena nggak tahu juga. Kalau yang mati yang jantan, yang mati yang betina bisa itu dong. Bisa gimana? Wah, daripada salah, kita tanya langsung sama Pak Hari aja kali ya. Pada saat dia kawin, penisnya keluar. Nah, anehnya atau ya memang wataknya begitu, penis yang keluar ini tidak bisa ditarik masuk lagi. Sehingga selesai kawin, sperma sudah dikeluarkan, penis tidak bisa ditarik. Lebah jantan kembali ke sarang dan mati kemudian karena perlukaan ini. Oh, ternyata bukan karena berkorban ya. Hihi, sekarang jadi lebih tahu kan?
Selain madu sebagai hasil utamanya, produk lain dari budidaya lebah madu adalah lilin lebah, royal jelly, dan propolis. Masing-masing produk tersebut memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Untuk memulai budidaya lebah madu ini cukup mudah. Pertama, siapkan lokasi untuk budidayanya. Jadi wilayah yang bisa untuk beternak lebah madu itu yang penting pertama adalah wilayah di sekitar kita itu penuh dengan tanaman. Baik itu tanaman tahunan, tanaman pertanian, yang penting itu bisa menghasilkan bunga untuk makanan lebah madu. Tahap kedua adalah menyiapkan peralatan budidaya, seperti stup atau sarang lebah. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan kayu yang sudah kering dan tidak berbau menyengat. Di dalam stup ini terdapat beberapa frame atau sisiran untuk memasang sarang madu. Frame ini bisa dibuat menggunakan bambu petung maupun belahan reng bangunan. Tahap ketiga adalah menyiapkan koloni lebah untuk dibudidayakan. Cara memperbanyak lebah untuk mengisi stup tersebut adalah membelinya pada peternak lebah. Alternatif lain, kita bisa mencari koloni lebah di alam bebas. Lebah jenis Apis cerana biasanya hidup di pohon-pohon yang memiliki rongga di dalamnya. Lebah ini akan mengeluarkan frekuensi tertentu saat koloninya merasa terancam. Lebah-lebah ini mengeluarkan frekuensi siaga yang berbeda sebelum dan sesudah Pak Bambang datang. Untuk mengambil koloni lebah dalam pohon, lakukan pengasapan agar lebah tetap jinak dan tidak menyengat. Jika situasi sudah kondusif, kita bisa mengambil sarang lebah di dalam pohon tersebut. Lebah ratu mengeluarkan feromon atau sejenis aroma yang dapat dikenali oleh lebah lainnya. Jika feromon ini tidak tercium, maka lebah akan pergi mencari di mana keberadaan sang ratu. Oleh karena itu, sayap lebah ratu harus dipotong supaya tidak terbang. Jika lebah ratu sudah ditemukan, maka potong salah satu sayap ratu. Kemudian masukkan ke dalam streamin agar lebah tidak jatuh atau terbang. Langkah berikutnya, ikat sarang pada sisiran atau frame dengan cara mengikatkan potongan bambu yang telah dipotong tipis pada kedua ujung sarang. Setelah adaptasi selama 7 hari, barulah kita bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin. Penggunaan stup dengan menggunakan bahan dari kayu membuat peternak harus rajin memeriksa, menjaga, dan membersihkan bagian-bagian stup. Pemeliharaan ini dilakukan agar stup terjaga kebersihannya dan terhindar dari penyakit.
Hati-hati dengan hama yang satu ini. Mereka mengincar madu dan larva lebah. Madu merupakan hasil utama dari lebah yang begitu banyak manfaatnya dan bernilai ekonomi tinggi. Tak heran jika madu ini sering menjadi incaran hama-hama pengganggu. Madu dihasilkan lebah pengumpul dari nektar berbagai tanaman yang diolah di dalam tubuhnya. Saat lebah menemukan nektar bunga, maka lebah akan menyedot nektar tersebut menggunakan belalainya yang bercabang. Setelah kantung madu yang berada di dalam perutnya terisi penuh, lebah akan terbang menuju sarangnya. Lebah akan memuntahkan cairan madu ke dalam sel yang steril. Nektar yang terkumpul dalam sel akan dibiarkan terbuka hingga nektar menguap dan membentuk cairan madu yang kental dan matang. Proses ini akan dibantu oleh lebah pengatur suhu yang mengibaskan sayapnya secara terus-menerus. Tujuannya agar kadar air pada madu akan berkurang dan suhu dalam sarang stabil hingga madu tidak rusak dan kehilangan keawetan serta gizinya. Madu yang sudah kental akan ditutup oleh lilin yang dihasilkan dari kelenjar lilin yang terletak pada mulut lebah. Panen pertama bisa dilakukan 3 bulan semenjak pemindahan koloni. Ciri-ciri madu siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Lebah madu itu sistem panennya itu ada 2 macam. Yang pertama dengan ekstraktor, kemudian yang kedua dengan melakukan pemerasan atau sistem potong. Untuk memudahkan proses ekstraksi, lapisan penutup sisiran harus dikupas terlebih dahulu. Keuntungan menggunakan ekstraktor adalah sarang tidak menjadi rusak. Namun kekurangannya, anak lebah mungkin akan ikut terlempar keluar sarang. Nah, kalau yang ini panen dengan sistem potong. Potong bagian yang mengandung madunya saja ya. Bagian yang mengandung anak lebah bisa diikat lagi pada sisiran. Oh ya, panen menggunakan sistem ini membuat sarang menjadi rusak, sehingga waktu menuju panen berikutnya akan semakin lama karena lebah harus membuat sarang baru untuk menyimpan madu. Sarang yang rusak bisa dimanfaatkan untuk membuat lilin atau malam. Hambatan yang pernah saya alami itu yang pertama karena hambatan yang lain itu nggak ada, terutama itu hanya musim penghujan, kedua musim kemarau panjang, dan yang ketiga adalah pergantian musim antara musim penghujan dan musim kemarau. Tak ada satupun usaha yang tidak memiliki hambatan, begitupun budidaya lebah madu. Panen di waktu yang kurang tepat, seperti pada pergantian musim hujan dan kemarau, membuat kualitas madu yang dihasilkan kurang maksimal, karena lebah hanya bisa mengumpulkan madu untuk cadangan makanannya saja. Tipsnya, panenlah di saat lebah mampu menghasilkan madu secara produktif pada musim bunga. Madu dengan kualitas baik bisa dijual dengan harga mencapai Rp95.000 per kilo. Wah!
Kegiatan membudidayakan lebah madu ini dirasa sangat bermanfaat. Selain mendapat kualitas madu yang baik, kita bisa membangun jaringan dan koneksi dengan memberikan pelatihan cara budidaya lebah madu. Albert Einstein pernah mengatakan, jika lebah harus lenyap dari dunia ini, maka manusia hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk hidup. Waduh! Kalimat tersebut seolah mengisyaratkan betapa lebah memiliki peran yang sangat penting dalam siklus rantai kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Nah, dengan membudidayakan lebah madu, kita turut menjaga keseimbangan jagat raya. Jika pasukan dari Bukit Menoreh ini saja bisa memberikan manfaatnya terhadap masyarakat sekitar, bagaimana dengan kita? Sampai jumpa di sekitar kita berikutnya.